Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agus Rianta. Saya dari kelas Kundariat grup 1 dan saya akan mempresentasikan role model yang saya impikan dan saya cita-citakan dalam hidup saya. 1. Eka Trijipta Wijaya. Sebelum sukses menjadi seorang pengusaha terkaya, ia pernah berjualan permen. Eka Trijipta Wijaya dikenal sebagai pendiri perusahaan grup Sinarmas. Perusahaan ini bergerak di berbagai sektor mulai dari agribisnis, keuangan, makanan, infrastruktur, telekomunikasi, dan energi hingga kesehatan dan pendidikan. Sejarah Sinarmas tidak terlepas dari kisah jatuh bangun Eka Trijipta Wijaya dalam membangun bisnisnya tersebut. Ia lahir dari keluarga amat miskin, merantau dari Cina ke Makassar pada tahun 1932 dengan bekal $150 hasil berhutang ke rentenir. Sejak kecil, ia terpaksa berhenti sekolah demi membayar hutang keluarga, mulai dari berjualan permen, biskuit, berjualan kopi, hingga berjualan kopra dilakoninya. Ketika usahanya sedang tumbuh, ia diuji ketika dagangannya dijajrah oleh pemberontak Pormesta. Ia bangkrut. Tak lama kemudian ia bangkit kembali. Walaupun hanya lulusan SD, tak menyurutkan niatnya untuk usaha. Ia kembali berjualan permen hingga gula. Hasil berjualan ia kumpulkan untuk modal membuka usaha baru. Eka Trijipta Wijaya kemudian membeli perkebunan kelapa sawit di Riau dan mendirikan perusahaan Sinarmas. Dari sinilah usahanya terus berkembang. Ia memperluas usahanya ke sektor perbankan, kertas, hingga properti melalui bendera Sinarmas Group. Kini grup Sinarmas dikenal sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan usaha yang menggurita di berbagai sektor. Nilai intrapreneur yang saya dapat dari kisah ini adalah jangan merendah diri untuk maju walaupun kamu berasal dari keluarga yang sederhana, karena kesuksesan tidak memandang dari materi, karena kesuksesan tergantung pada diri kita sendiri. 2. Bob Sadino, pendiri Kemfood, Kempram, dan Kemkix. Bob Sadino diketahui memulai usahanya sebagai seorang penjual telur ayam. Bob Sadino dikenal sebagai konglomerat dan juga pengusaha centrik yang gemar menggunakan celana pendek dan kemeja lengan pendek. Walaupun terlahir dari keluarga yang cukup mapan, ia menghabiskan seluruh harta warisannya untuk keliling dunia dan sempat bekerja di luar negeri. Lama di luar negeri, Bob Sadino kemudian kembali ke Indonesia. Ia kemudian tinggal di wilayah Kemang, Jakarta. Pria berambut perak ini nekat keluar dari pekerjaannya dan kemudian hidup mandiri. Bermodal mobil Mercedes hasil kerjanya di luar negeri, ia kemudian menjadi supir taksi gelap. Namun karena suatu kecelakaan, mobilnya rusak berat. Bob Sadino kemudian beralih menjadi tukang batu. Menjadi tukang batu dengan gaji Rp100 per hari membuat Bob Sadino sempat depresi. Temannya yang bernama Sri Mulyono Herlambang datang memberikan 50 ekor ayam ras untuk dipelihara dan untuk mengobati depresi Bob Sadino. Bob Sadino yang dulu hidup berkecukupan kini banting setir menjadi peternak ayam. Ia kemudian menjual telur ayam peliharaannya ke tetangganya. Sedikit demi sedikit usahanya berkembang. Ia melayani pelanggan yang kebanyakan ekspatriat dengan sabar dan ramah. Ia mampu menjual beberapa kilogram telur setiap harinya dan memiliki banyak pelanggan tetap. Lambat laun usahanya berkembang pesat. Setelah usahanya berkembang pesat, ia kemudian mengimpor beraneka macam sayuran dan buah-buahan yang saat itu terbilang baru di Indonesia, seperti jagung manis dan melon. Ia kemudian mengembangkan sayur-sayuran segar dengan cara hidroponik. Usahanya berkembang pesat melalui swalayan Kemkix pada tahun 70-an.
Swalayan milik Bob Sadino ini menyediakan sayuran, buah-buahan, serta daging impor yang kebanyakan peminatnya merupakan orang asing. Selain camp chicks, ia juga mendirikan camp pot yang khususnya memproduksi daging seperti sosis, nugget, burger, dan bakso. Selain bergelut di industri pangan, Bob Sadino juga membuka bisnis properti dengan mendirikan Mansion Art Kemang, sebuah pusat perkantoran, apartemen, serta pusat berbelanjaan di wilayah Kemang. Nilai entrepreneur yang saya dapat dari kisah ini adalah jangan pernah menyerah walaupun badai menerjang dalam melakukan usaha, karena menyerah berarti kalah. 3. Sandiaga Uno, pendiri perusahaan investasi. Lamaran kerja Sandiaga Uno pernah ditolak 25 perusahaan. Itulah kisah dari Sandiaga Uno, pria kelahiran Pekanbaru, Riau ini ketika remaja dikenal cerdas. Hal ini terbukti selepas menyelesaikan sekolahnya di SMA. Ia dapat melanjutkan kuliah di luar negeri, tepatnya di Wichita State University, Amerika Serikat, dan lulus predikat summa cum laude. Selepas lulus kuliah, ia kemudian bekerja pada perusahaan milik konglomerat Astra, William Sweryadhyaya. Kinerjanya yang bagus membuat Sandiaga Uno kemudian diberikan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University, Amerika Serikat. Ia menyelesaikannya dengan predikat summa cum laude. Setelah menyelesaikan kuliahnya, ia kemudian bekerja di Singapura sebagai manajer investasi. Setelahnya ia pindah ke Kanada dan bekerja di posisi Vice President di NTI Resources Ltd. Badai krisis moneter 1997 membuat perusahaan tempat Sandiaga Uno gulung tikar. Ia kemudian kembali ke Indonesia dengan status pengangguran. Sebagai pengangguran, ia terus mencari pekerjaan yang cocok. 25 lamaran ia masukkan ke banyak perusahaan, ditolak semua. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Sandiaga Uno akhirnya mencoba membuat perusahaan jasa konsultan keuangan bersama temannya, Rosan Perkasa Rueslani. Perlu beberapa bulan hingga ada perusahaan yang menggunakan jasa perusahaan Sandiaga Uno ini. Setelah pada tahun 1998 bersama dengan Edwin Suryatya, ia kemudian mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Model bisnis perusahaan Sandiaga Uno ini yakni mengakuisisi perusahaan yang memiliki kinerja keuangan buruk, kemudian memperbaikinya, dan setelah kinerjanya bagus kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Perusahaan ini berkembang pesat sebagai salah satu perusahaan investasi terbaik. Nama Sandiaga Uno kemudian mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha muda yang sukses. Nilai entrepreneur yang saya dapat dari kisah ini adalah jangan pernah menyerah dalam melakukan usaha walaupun gagal berkali-kali, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan dan pengalaman adalah guru untuk menuju kesuksesan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.